Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhidayatul Anggraini. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial masa kanak-kanak awal dalam mata kuliah psikologi perkembangan. Dan inilah video presentasi dari saya. Saya akan menjelaskan 5 poin, yaitu yang pertama, ciri-ciri masa kanak-kanak awal. Yang kedua adalah perkembangan fisik masa kanak-kanak awal. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal. Yang keempat adalah perkembangan psikososial masa kanak-kanak awal. Dan yang kelima adalah mendidik anak usia awal kanak-kanak dengan baik dan benar sesuai dengan psikologi mereka. Dan inilah penjelasan dari saya. Poin yang pertama adalah ciri-ciri masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat vital pertumbuhan dan perkembangannya, terutama pada perkembangan motorik dan juga perkembangan kognitif. Pada usia 2-6 tahun ini, anak-anak dapat melakukan apapun yang mereka lihat di lingkungan sekitar, di lingkungan keluarga, dan dimanapun yang mereka lihat. Maka dari itu, peran orang tua di sini pada masa awal kanak-kanak ini adalah sangat penting agar mereka tidak terjerumus dalam tingkah laku dan juga lingkungan yang kurang baik. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri masa kanak-kanak awal, yaitu yang pertama adalah usia yang mengandung masalah atau usia yang sulit. Di sini anak-anak biasanya emosi, iri, berpikiran negatif, dan juga terkadang mereka bermimpi buruk dalam tidur siangnya. Maka dari itu orang tua harus sangat bersabar untuk menghadapi tingkah laku mereka yang berbagai macam, seperti emosi, seperti iri, dan kadang mereka marah-marah dengan tidak jelas. Dan jangan sampai para orang tua memarahi mereka dengan cara membentak-bentak mereka agar mereka tidak nangis lagi atau tidak rewel atau yang semacamnya itu. Yang kedua adalah usia mainan. Dan di sini anak-anak paling senang-senangnya bermain dengan teman-temannya, teman sebayanya, teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya, begitu. Seperti video yang ada di samping ini, anak-anak sangat suka sekali dengan mainan. Yang perempuan main masak-masakan, yang laki-laki main mobil-mobilan. Dan mereka itu sangat berbaur dengan lingkungan sekitar mereka yang anak-anak seusia mereka untuk bermain. Yang ketiga adalah usia prasekolah. Usia prasekolah adalah di mana orang tua mengajarkan dasar-dasar tingkah laku agar mereka dapat berkembang dengan baik di lingkungan sekolah, nanti di lingkungan masyarakat juga. Dan yang keempat adalah usia belajar kelompok, di mana anak-anak lebih suka belajar kelompok daripada belajar sendiri, karena dengan belajar sendiri biasanya mereka akan timbul dengan rasa malas gitu. Dan dengan berkelompok mereka akan saling sharing, berbincang-bincang tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana cara mereka menjawab soal tersebut. Yang kelima adalah usia menjelajah atau usia banyak tanya, di mana anak-anak ini sangat giat sekali dalam bertanya begitu, tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan. Mereka selalu menanyakan. Jadi pikiran untuk bertanya mereka sangat liar, menjelajah kemana-mana gitu. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah usia meniru dan kreatif, di mana anak-anak ini sangat pandai meniru dan juga kekreatifan mereka akan segera muncul jika mereka telah melihat sesuatu. Seperti contohnya, seorang anak melihat video tentang tutorial makeup, dan di sini setelah melihat video itu, anak itu langsung mencontohkan apa yang telah mereka lihat sebelumnya. Poin yang kedua adalah perkembangan fisik masa kanak-kanak awal. Nah, di sini perkembangan fisik pasti terjadi pada setiap anak. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anak pasti akan berbeda-beda.
dari tinggi badan, berat badan, dan juga postur tubuh. Di sini, tinggi badan setiap anak akan bertambah setiap tahunnya, yaitu sekitar 2,5 inci per tahunnya. Dan juga untuk berat badan akan bertambah 2,5 sampai dengan 3,5 kg per tahunnya. Begitupun dengan postur tubuh. Postur tubuh mereka akan berbeda-beda, ada yang gemuk lembek, ada yang kuat berotot, dan juga ada yang kurus. Nah, di sini mereka akan berbeda-beda dari perkembangan fisik ini. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal. Perkembangan kognitif ini sendiri adalah perkembangan cara berpikir anak. Jadi, bagaimana cara berpikir seorang anak ya ditentukan oleh perkembangan kognitif ini. Nah, di sini ada dua teori yang menyatakan tentang perkembangan kognitif. Yang pertama, teori Piaget, yang kedua menurut Vygotsky. Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif ini adalah perkembangan tahapan prasekolah atau sebelum sekolah. Di sini ada beberapa karakteristik pada perkembangan kognitif menurut teori Piaget, yaitu yang pertama adalah permainan simbolis, yang kedua adalah penguasaan bahasa yang sistematis, yang ketiga adalah imitasi, yang keempat adalah bayangan dalam mental, dan masih banyak lagi karakteristik yang lain. Menurut Vygotsky, perkembangan anak-anak secara aktif, pemahaman dan pengetahuannya berkembang secara luas. Nah, menurut teori Piaget, anak-anak berkembang itu karena dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sedangkan menurut Vygotsky, anak-anak berkembang ini terpengaruh dari lingkungan sekitarnya atau dengan orang lain. Poin keempat adalah perkembangan psikososial masa kanak-kanak awal. Nah, di sini psikososial itu adalah perkembangan sosial anak pada kehidupan sekitar atau kehidupan di luar rumah. Nah, yaitu kehidupan sosial masyarakat. Bagaimana anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat di sekitarnya. Nah, di sini ada 4 perkembangan psikososial anak. Yang pertama adalah perkembangan emosi, yang kedua adalah perkembangan sosial, yang ketiga adalah perkembangan permainan, yang keempat adalah perkembangan moral. Yang pertama adalah perkembangan emosi. Perkembangan emosi ialah bagaimana emosi anak ketika dalam sosial masyarakat. Nah, di sini biasanya anak-anak pasti bertemu dengan teman-teman sebayanya. Ya, bagaimana dia sikapnya, terus melihat bagaimana teman-temannya, itu mereka akan timbul emosi, entah itu bahagia, entah itu marah atau iri. Nah, di sini anak-anak biasanya iri terhadap teman-temannya jika memiliki sesuatu hal yang baru. Nah, yang kedua adalah perkembangan sosial. Bagaimana perkembangan sosial anak di masyarakat sekitarnya. Jadi, perkembangan dan pertumbuhan anak itu juga ditentukan dari perkembangan sosial anak di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah perkembangan permainan. Di sini, perkembangan permainan adalah masa anak-anak yang senang bermain. Teman-teman sebayanya dengan teman-teman di sekitar rumahnya. Nah, di sini juga akan mempengaruhi perkembangan sosial anak agar anak tidak berdiam diri di rumah. Dan yang keempat adalah perkembangan moral, di mana tingkah laku mereka di sosial masyarakat di sekitar rumahnya itu juga ditentukan oleh bagaimana dia bergaul dengan teman-teman di sekitarnya atau berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kelima atau poin yang terakhir adalah mendidik anak di usia awal kanak-kanak yang baik dan benar sesuai dengan psikologi mereka. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, ajaklah jalan-jalan anak di sekitar rumah atau di sekitaran komplek. Karena dengan berjalan-jalan di sekitar rumah atau komplek, itu akan menambah wawasan mereka tentang lingkungan mereka, bagaimana kehidupan lingkungan mereka, dan apa saja yang ada di lingkungan mereka. Nah, yang kedua adalah ajarkan hal-hal yang sederhana atau ajarkan dengan permainan, di mana seorang anak ini adalah paling senang-senangnya dalam hal bermain. Jadi, belajar dan bermain itu hal yang harus dipersatukan, karena dengan itu mereka dapat dengan mudah untuk paham materi yang telah diajarkan oleh orang tuanya dengan cara bermain juga. Yang ketiga adalah jangan membentak anak
jika melakukan kesalahan. Nah, seringkali orang tua membentak anak jika melakukan kesalahan. Di sini sebenarnya tidak boleh karena anak jika sudah dipukul ataupun dibentak itu akan membekas sampai ia dewasa. Jadi berhati-hatilah untuk para orang tua jika anak melakukan kesalahan tidak perlu dibentak ataupun dipukul, karena itu akan menimbulkan luka hati dan juga pikiran mereka ketika ia dewasa. Yang keempat adalah jangan perkenalkan gadget kepada anak terlebih dahulu. Karena apa? Perkembangan teknologi semakin canggih dan sekarang anak-anak sudah mengenal gadget. Meskipun masih usia 2 tahun sampai 6 tahun mereka sudah mengenal gadget. Sebaiknya jangan perkenalkan gadget dulu terhadap anak-anak karena itu akan berpengaruh pada perkembangan sosial anak. Jadi jika mereka sudah mengenal gadget, mereka akan berdiam diri di rumah. Mereka akan fokus kepada dunia yang sebenarnya itu belum menjadi dunianya gitu. Jadi sebaiknya kita menghindari perkenalkan gadget kepada anak karena itu akan berpengaruh sangat banyak. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.